di hari selanjutnya, saat kami ke rumah Devi, di tengah jalan, kami ditelepon Devi bahwa dia panik ngajak kita untuk ke rumah mantan suaminya. Ada apa ya? Bu Devi? Halo? Iya, Bu. Ini udah. Iya, kenapa? Ini kita udah dekat, udah depan gang. Oh, kesini aja. Yaudah, buruan, Bu, yuk. Ini kenapa dia panik ya, Lis? Enggak, dia nggak bilang apa-apa. Nggak bilang, pokoknya dia bilang, Mas, tolong mas, gitu. Ayo, Bu, cepetan lagi, Pak. Udah, depan ujung gang itu dia tuh. Aduh. Nah, ini keluar nih dia nih. Iya. Sebentar. Kenapa, Bu? Tadi aku dapat telepon dari sini, Bu, sini. Kenapa? Dapat telepon dari siapa? Aku dapat telepon dari neneknya Gadis. Kalau Gadisnya sakit Mbak di rumah. Aduh. Ya Allah. Tolong Mbak langsung suruh Mas. Ya kita langsung ada deh. Iya. Yuk berangkat yuk. Ayo Mas. Banget aku nih. Nggak terawat kayaknya Gadis nih ya. Tadi dia bilang sih dia sakit. Cuma minta uang nggak dikasih sama Siva. Banget banget tuh orang. Aduh. Buat ke rumah sakit padahal ya. Udah nggak apa-apa. Kita coba bawa dia ya. Oke, kita udah dekat. Sabar. Ya. Mbak. Iya kayak gitu Bu. Siva iya makasih Bu. Iya nanti saya kasih duit buat berobat. Mbak, orang udah sampai berlutut begitu, Mbak. Saya kasih duit. Manja banget sih. Sakit sepele juga sakit perut. Siva, sopan ya bener-bener ya. Apa lo? Ini gratis. Kita nggak butuh duit. Pakai duit kita aja. Yuk, dijemput Gladysnya. Kita bawa ke rumah sakit. Itu urusan saya bukan urusan Jemput kalian. Gladysnya, bawa ke rumah sakit. Hei, kamu udah gak punya urusan lagi ya? Mbak. Gadis tuh anak kandung aku. Kamu cuma ibu tirinya tau nggak? Kamu nggak berhak tau nggak? Jangan pernah berani nyentuh gadis di dalam itu. Dia sakit, Mbak. Dia sakit harus dibawa ke rumah sakit. Ya udah itu urusan saya. Mbak kenapa ngalang-ngalangin? Ibu. Mbak kenapa ngalang-ngalangin? Ibu punya hak loh Bu bawa cucu ibu. Iya. Hah? Ibu jangan Ini cucu kandung ibu loh. Kamu juga jangan macam-macam. Ini rumah ibu, kita nggak bisa. Ibu yang ambil. Gadis ke rumah sakit tau nggak? Mbak. Gadis ke rumah sakit. Kamu tuh macam-macam. Nggak usah kasar sama orang. Saat di tengah keributan, tiba-tiba Sofyan pulang dan Siva langsung bilang ke Sofyan bahwa kita melarang Siva untuk ngajak anaknya ke rumah sakit. Ini gimana sih? Kok malah diputar-balikan fakta? Harusnya adalah dia itu yang larang kita pergi ngajak Gladys ke rumah sakit. Itu suaminya. Ibu gadis ke rumah sakit. Kasih tahu Bilang aja. macam-macam sama suami saya. Mas, Gadis sakit, Mas. Gadis tuh sakit, Mas. Aku pengen bawa dia ke berobat ke dokter. Dia malah enggak, Mas. Dia. Astaga, dia fitnah kita. Banyak ya, jangan macam-macam. Dengerin dulu sebentar. Dia bohong. Ini saksinya semua saya, Ali sama banyak juga saksinya dia bohong. Iya, Bu. Astaga. Kasihan Gadis sakit, Mas. Saya bilang kamu jangan pernah kesini lagi ya. Mas, kamu tuh gak pernah percaya sama aku ya? Dia tuh orang jahat, Enggak, Mas. saya nggak akan percaya sama kamu. Ibu telepon aku tadi, Mas. Sebentar, sini. Sebentar. Mas, saya akan minta tolong sama Mas. Ya. Jangan pernah bawa orang ini ke sini. Oke, sebentar. Saya ada bukti tentang istri Mas. Sebentar ya. Nggak percaya saya. Lihat dulu. Mas. Tolong, lihat dulu. Macam-macam ya. Kita kesini semua ada alasannya. Lihat dulu. Enggak, saya nggak percaya sama Ini udah kita rekam di handphone. Jangan Mas. Mas, lihat dulu. Percaya, Mas. Dengerin dulu. Lihat dulu, Sebentar. nggak ada salahnya. Lihat dulu. Kita lihat nggak dulu. ada salahnya. Akhirnya Sofyan mau menerima kita dan dia mau ngelihat video bukti bahwa Siva memperlakukan buruk mertua dan anaknya. Nah di situ tapi Siva masih tetap bela diri meski Sofyan marah-marah sama dia. Dan gak lama selingkuhan Siva datang dan dia langsung mau celakain Devi. Mas, bentar. Lihat dulu. Ini lihat. Istri Mas memperlakukan ibu Mas dan anak Mas kayak begini. Mas, percaya sama aku ya, Mas. Aku istri kamu, Mas. Dia tuh bukan siapa-siapa ya, Mas. Ternyata kamu selama ini jahatin ibu saya ya. Dan kelakuan kamu selama ini bejat di belakang saya. Mas, itu Kurang apa kamu? Hah? Mas, dengar dulu. Aku mau Apapun yang kamu minta saya kasih. Tapi kelakuan kamu apa yang... Jangan terlalu. Udah jangan kasarin. Maksud kamu apa? itu, Mas, nanti bisa aku jelasin, Mas. Aku ini istri kamu, Mas. Kamu udah jahatin anak saya? Diam kamu.
Kamu ngaku kan? Ngaku ayo. Selama ini kamu jahat sama ibu saya dan anak saya. Ngaku kamu. Iya. Ngaku. Saya keras. Udah ingat omongan saya. Jahat kamu. Iya mas. Udah. Dia udah ngaku. Yang kasar. Iya. Mbak, kenapa sih Mbak? Tujuannya apa sih? Semua ini katakan mereka benar. Tujuan saya hanya ingin mencari hartanya dia. Astaga. Kamu jahat banget sih, Fa. Sampai-sampai anak aku jadi korban kamu, tau nggak? Kamu tuh teman aku. Kenapa kamu jahat sama aku sih, Fa? Benar kata mereka semua. Buat harta. Tunggu. Sini lu. Diam. Air apa itu? Air apaan tuh? Air apaan tuh? Ali kalau lihat ini. San, pegangin San. Pegangin. Hah? Air apaan lu? Gua tanya air apaan lu? Tunggu. Air apaan tuh? Air keras ya? Ternyata selingkuhannya Siva ini sudah merencanakan bersama Siva untuk melukai Devi dengan air keras. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siva yang nyuruh. Pegang. Sivanya pegang ya teman-teman. Siva kan jalan, Siva. Coba bawa ke rumah sakit. Tangkap Siva. Tangkap. Setelah disiram, selingkuhannya Siva kabur, tapi kita akhirnya bisa nangkep selingkuhannya itu dan langsung kita bawa mereka ke polisi. Dan juga Sofian langsung kita bawa ke rumah sakit untuk segera diberikan pertolongan. Mas, Gladys, mas, dalam mas. Bu, Gladys mana, Bu? Bu, kita mau ke rumah sakit, Bu. Ayo. Mas, tolong, Mas, mau ke rumah sakit, Mas. Iya. Gladys panas banget badannya. Halo. Mobil, yuk. Jangan kuat ya, nak. Ibu bawa ke rumah sakit kamu, nak. Ayo bawa yuk. Depan ya? Iya. Oh, Mas Farid lagi depan. Iya. Ya, gua kabarin teman-teman. Yuk.